Bismillahirrahmanirrahim. Adab, nggak punya kemajuan, tidak punya perkembangan teknologi, gelarnya cuma satu, jahiliyah. Anda bayangkan? Apa itu jahiliyah? Jahil disebut dengan bodoh, sifatnya melekat disebut dengan tak jahiliyah. Bodoh di sana bukan bodoh diddul ilmi, bukan sekedar tidak pintar, tapi bodoh dalam segala urusan kehidupan. Bodoh itu tidak tahu, tidak kenal, tidak tahu sopan santun, tidak tahu kebaikan, tidak tahu maslahat, tidak tahu adab, tidak tahu silaturahim, tidak tahu nilai-nilai kerjasama yang baik, tidak tahu kejujuran, tidak tahu sopan santun, gak kenal sama sekali, disebut dengan jahiliyah. Makanya kalau Anda pengen cari pada saat itu, orang yang paling tidak punya sopan santun, jahiliyah. Silahkan cek. Kalau di sini ada yang dicela, sana harus dicela. Kalau di sini ada yang meninggal, di sana harus meninggal juga. Masya Allah. Kalau ada yang lewat tempat saya, mesti dibegal. Begal, lewat. Ada kota begal. Zaman itu ada kota begal. Jadi kalau sekarang ada pembegal, dia telat. Pembegal sekarang itu ketinggalan zaman. Sudah lewat 15 abad sebelumnya. Zaman itu sudah ada. Bahkan dikenal, sangat terkenal. Namanya Gifar. Itu kota begal pada saat itu. Begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Setiap orang lewat store, enggak store, cilaka. Dagangan bisa berkurang, nyawa bisa melayang. Kota begal. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Begitu Nabi ini diutus di wilayah itu, satu kota begal berubah drastis. Allahu Akbar. Datang Jundub bin Junadah menghadap pada Rasulullah SAW. Nabi Rahmah. Ini tukang begal, garang luar biasa. Tampilannya begitu perkasa. Datang melihat Nabi, cuma lihat wibawanya. Jatuh tertunduk mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, saya yang ingin ikrarkan syahadat saya di depan orang-orang Quraisy, di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan, kita masih lemah. Khawatirnya kamu ikrarkan syahadat, kamu akan disakiti, kamu akan dipukuli. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ini membegal orang terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begal dulu. Begitu tobat terang-terangan. Nih, datang ke depan Ka'bah, dia katakan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hei orang-orang sekitaran Ka'bah, saya masuk Islam, saya baca syahadat, kalian mau ngapain? Kita mau pukulin. Datang pukulin, tok, pingsan. Dilaporkan pada Nabi, disampaikan oleh sang lainnya, jangan teruskan, kalau yang ini wafat, kalian tidak akan aman ketika berniaga. Karena setiap niaga akan lewat ke kota Gifar. Kalau ketahuan ini Jundub ini meninggal di sini karena dipukuli oleh orang Mekah, maka tidak akan selamat dagangan kalian. Diamankan, dibawa kepada Nabi. Begitu siuman, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi, kamu pulang dulu ke Gifar. Sempurnakan dulu belajar tentang Islam yang baik. Setelah itu dakwahi lingkungan sekitaranmu. Di situ kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Bima makna. Allahu Akbar ketika hijrah ke Madinah. Madinah kemudian mulai semakin meresap imannya. Madinah kemudian semakin banyak masyarakat muslimnya. Apa yang terjadi? Dak tik duk, suara kaki datang. Banyak. Heboh Madinah. Ternyata pada saat itu datang sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah. Masuk Islam kemudian datang ke Madinah. Masuk Islam, tokoh begal pulang ke kota begal, datang risalah Muhammad SAW, selesai masalah di kota begal, dibawa orang-orang sekampung menyampaikan kepada Nabi, sekarang kota begal sudah berubah menjadi kota Islami, sekampung masuk Islam. Dikenang kemudian, untuk mengenang di Arab itu, ketika Anda memperkenalkan diri dengan daerah, dikenal daerahnya, tambahkan al di depan nama daerahnya, ujungnya kemudian tutup dengan i, kalau bukan i ujungnya, kalau i pertahankan i-nya. Gifar, saya berasal dari Gifar, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i, al-Gifari, saya berasal dari Gifar. Ahli hadis paling populer namanya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, dia datang kemudian berkelana, sampai ke Hijaz, sampai ke Irak, kemana-mana. Dia perkenalkan saya dari Bukhara. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i, Al-Bukhari. Dikenalah di kemudian hari dengan Imam Al-Bukhari. Menulis kitab hadis dengan 97 kitab, 97 pembahasan di dalamnya. Dikenal dengan kitab Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Disingkat jadi Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari. At-Tirmidzi, namanya Muhammad dari Tirmidzi disebut At-Tirmidzi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dulu dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Mahfud At-Termasi, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Ahmad bin Khatib Al-Minangkabawi. Al tambahkan i di ujungnya.
menunjukkan nama daerah. Silahkan Ustadz Mukhlas misalnya, Masya Allah, umrah haji, memperkenalkan saya dari Jakarta Garden City. Wah, ana Mukhlas Rawi al Jakarta al Garden City. Sah, ya. Tapi orang Jakarta biasanya ngaku Betawi karena nggak enak Jakarta, ya. Nah, lihat sini. Nah, saya tuliskan sebentar ya, saya tuliskan sebentar. Jadi apa yang melekat pada Nabi Muhammad solusi turunnya di jahiliyah. Kalau ada yang mabuk, jahiliyah lebih jagoan, Pak. Antum kenal Umar bin Khattab? Oh iya kenal ibu, ayo ibu mak jagoan lah, the power of mama luar biasa. Belum saya tulis udah kelihatan. Umar bin Khattab kenal, pulang saya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kerasnya luar biasa, musuh Nabi, pengen bunuh Nabi. Pedang sudah terhunus menuju kehidupan Nabi. Sebelum masuk Islam mabuknya paling minimal 5 kali. Mabuk Umar tuh kena 5 kali. Dan miras santika, sudah lulus lah. Ya, miras santika minuman keras, yang lainnya tidak. Dia baik minum itu 5 kali dalam sehari. Dan itu tangan luar biasa kekarnya, pedang terhunus nantangin orang hampir tiap hari. Jabal Kubais tujuannya, naik ke atas. Siapa yang berani dengan saya? Uji kekuatan, datang ke sini. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Jahiliyah. Tuh, kaget lampu mati. Umar. Disebut nama lampu mati, nyala lagi, alhamdulillah. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Ketemu dengan Nabi, cuma dengar risalah. Nih, Nabi Rahmah diturunkan risalah, turun ayat-ayat, cuma dengar kalimat Toha. Langsung ke hatinya. Sentuhan dalam jiwanya. Sesuatu yang menyentuh ke dalam jiwa, maka dampaknya akan dalam. Karena itu dalam kehidupan, jika Anda berpasangan dalam kehidupan dengan keluarga, siapapun sentuh jiwanya. Ya sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Masya Allah. Kesentuh tuh sama Quran Toha, cari. Begitu dicari, tunduk jatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masalahnya, tuntas. Dari bermetamorfosis kehidupannya, dari yang paling keras, jadi kerasnya berubah jadi tegas. Digunakan untuk membela Nabi SAW. Dari